Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Alki dari Indore Channel. Jadi kebetulan malam ini lagi santai, jadi pengen sekalian bikin video tentang review lampu LED RTD M01B yang sempat gue review first impressionnya beberapa waktu lalu ya. Jadi udah kurang lebih 1 bulan gue pakai lampu RTD ini di Yamaha Bison ini. Jadi nanti akan kita review secara keseluruhannya, karena kemarin ada yang kurang memang pas lagi syuting yang pertama itu nggak ada gue liatin high beamnya seperti apa, terus juga nggak gue jelasin secara lebih lengkap. Kali ini gue akan bawa jalan sekalian motornya untuk kita lihat nanti betapa indahnya kota Depok gitu. Jadi gue akan bawa nanti untuk review lampunya, lampu RTD M01B untuk bisa jadi referensi kalian. Oke, daripada berlama-lama langsung aja kita pindah kamera. Pengen share semuanya ke kalian, terutama dari akses lampunya, terus juga dari kemampuan lampunya saat ketemu hujan, bagaimana saat lampunya ketemu dengan lampu-lampu lain. Nanti akan kita tes secara lebih lengkap di GoPro gua. Jadi langsung aja kita pindah kamera, cus. Light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink but it's straight from the tap, and I'm hating the slack. Couple man run around like they hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes in the front all the way to the back. Oke, jadi kali ini udah ada di atas si Edward. Tadi sesuai yang gue bilang sebelumnya, gue akan review secara lebih lengkap mengenai headlamp RTD M01B ini. Jadi untuk pembukanya, lampu ini itu punya tingkatan Kelvin atau standar Kelvin itu 6000 Kelvin, jadi 6000 K. Dan juga untuk lumensnya itu dia ada di angka 3600. Jadi memang lampu ini agak keputihan, sorry. Ini lebih ke warm white. Dan oke, langsung aja kita nyalain dulu. Maklum motor tua karbu. Oke, langsung aja kita jalan. Nah, ini kalau di komplek gue memang nggak terlalu kelihatan. Jadi lampu ini memang sudah cut off ya bro. Lampu ini udah ada cut off ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat di sana dia nggak nyampe ke atas, nggak nyampe ke muka orang lain. Lihat nih di jalanan seperti ini, memang dia lebih superior gitu ya. Kalau misalnya gue bandingin dengan lampunya motor-motor seperti NMAX atau motor-motor dengan LED dual reflektor lain, ini memang masih lebih terang kelihatannya karena jangkauannya juga masih lebih jauh. Kalian bisa lihat ke sana ya. Ini jangkauan sinarnya mirip dengan jangkauan sinarnya lampunya Fortuner atau Pajero. Cuma untuk intensitas cahayanya atau kepadatan cahayanya memang nggak bisa kita bandingin karena harganya beda jauh ya bro. Ini cuma 200 ribuan aja harganya LED ini. Jadi lampu ini memang sudah LED 36 watt. Jadi masih samalah dengan lampu sebelumnya yang 35 watt gitu, beda sedikit lah. Pengen dibahas kali ini lebih ke reviewnya aja ya. Jadi kalau misalnya untuk di jalanan yang kurang lampu seperti ini, memang dia lebih kelihatan superior. Itu tuh jangkauannya cukup jauh dan juga kiri kanannya juga enak kelihatannya. Kalau untuk jalanan seperti ini memang asik sih ya. Kalian bisa lihat tuh ya. Jadi ini bahkan sama lampu-lampu mobil gitu ya, itu masih mirip lah cahayanya. Nah terus kenapa dia agak ke kiri sedikit? Karena dia ini menganut right hand drive. Jadi memang di reflektornya si Bison ini dia lebih tinggi ke kiri sedikit. Karena motor gua ini kan adanya di Indonesia. Jadi di Indonesia juga menganut setir kanan. Yang mana setir kanan itu memang di Indonesia, jadi lampunya itu harus dominan ke kiri supaya bisa ngelihat trotoar dan pohon-pohonan di kiri secara lebih luas ya. Dan juga untuk sebelah kanannya supaya driver di sebelah kanan tuh nggak terlalu tersiksa gitu lah ya sama lampu kita. Walaupun memang lampu ini sudah pakai cut off. Nah yang gue seneng lampu ini memang juga sudah pakai cut off ya. Kita lihat jadi sinarnya tuh lebih teratur dan nggak lari-lari gitu ya sinarnya. Jadi ini memang cukup bagus ya. Ini tuh kelihatan sampai depan sana.
Nah ini untuk yang nggak terlalu banyak intervensi. Kalau misalnya kita lihat kiri kanan kita ini ada lampu-lampu jalanan yang memang cukup terang ya, tapi nggak seterang lampu-lampu kota. Nanti akan kita coba main ke daerah Margonda deh ya. Buat yang penasaran high beamnya kayak gini. Jadi high beamnya memang sampai atas gitu. Apalagi kalau misalnya kita setting lampunya ini lebih ke atas gitu ya, itu pasti akan lebih tinggi high beamnya tuh ya. Jadi ini jos banget kalau misalnya kalian pengen yang bener-bener terang untuk di high beam gitu ya. Cuma high beam ini gue saranin jangan dipakai untuk di jalanan perkotaan karena memang menyiksa gitu. Kecuali kalau misalnya memang kalian jalan-jalan ke daerah-daerah hutan gitu, itu memang sangat-sangat enak sih. Ketemu dengan jalanan yang banyak lampu jalan seperti ini, memang dia akan kalah gitu ya. Lampu ini akan kalah dengan lampu jalanan, terutama sama lampu jalanan yang warnanya kuning kayak tadi. Jadi kalau lampu ini kan tadi 6000 lumens. Kalau misal lampu jalanan tuh rata-rata di angka 2000 sampai 3000. Jadi dia lebih ke kuningan. Memang lampu ini kalah dengan lampu yang warnanya kuning. Apalagi kalau misalnya kita lihat ya lampu-lampu jalanan tuh biasanya memang kuningnya tuh lebih pekat, mungkin di angka 2000 bahkan bisa ke 1000 gitu ya. Nanti angka lumensnya akan gue liatin di sini, gue edit ya. Nah kalau misalnya tadi kita lihat nih di jalanan yang memang minim pencahayaan, dia memang kelihatan superior sih ya. Apalagi kalau misalnya kita butuh lampu yang memang untuk memperlihatkan jalanan ke depan, ini jarak pandang sekitar 15 atau 20 meter mungkin ke depan ya, dan masih kelihatan sangat jelas tuh. Apalagi kalau misalnya kita high beam itu benar-benar ke atas ya. Dan ini masih bisa kalian setting lagi gitu sih. Nanti gue penasaran akan ngetes di tempat dimana intervensi dari lampu jalan itu cukup banyak. Nanti mungkin di Jalan Margonda akan gue perlihatkan gitu ya, seperti apa performa lampu ini di jalanan yang intervensi lampu jalannya banyak gitu. Ya sudah di Jalan Margonda. Jadi Jalan Margonda ini terkenal memang sekarang sudah banyak lampu-lampunya ya, banyak lampu berbagai macam warna. Ada warna putih, kuning, hijau, merah, segala macam ya. Jadi gimana sih lampunya ini, terutama kalau lampu jalanan itu dia warna putih ya, udah LED tuh. Gimana sih reviewnya dari lampu RTD M01? Aduh, gue dipepet. Gimana reviewnya kalau misalnya di jalan yang seperti ini? Jadi banyak intervensi dari lampu-lampu kendaraan lain ya. Menurut gue ini masih bisa ditoleransi jarak pandangnya. Walaupun memang jalan kali ini tuh nggak hujan, nggak ada gerimis apa-apa. Walaupun memang kita nggak bisa bandingkan dengan jarak yang diberikan sama mobil gitu ya. Kalau mobil kan memang dia lampunya tuh reflektornya lebih lebar, lebih luas, dan juga dia punya 2 reflektor. Jadi mungkin itu bisa lebih luas lah ya jarak pandangnya. Terus juga jarak lampunya itu lebih lebar. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini masih oke lah ya. Walaupun memang nggak terlalu kelihatan. Kalau misalnya udah banyak lampu kuning ya, itu tadi yang gue bilang, lampu 6000 Kelvin dan 3600 lumens ini memang agak sedikit kalah kalau misalnya kita bandingkan dengan yang lampu-lampu warna kuning, terutama dari mobil gitu ya. Tapi kalau misalnya dari lampu jalan sih kita bisa lihat ya, masih kelihatan lah. Kalau di sini sih masih kelihatan sih, masih kelihatan, dan walaupun nggak sesuperior kalau misalnya di jalanan yang gelap gitu. Kita bandingkan nih, ini tadi kan banyak lampu jalan ya. Nih kita bandingkan lagi di sini, ini lampu jalannya, nah ini nggak ada lampu jalan tuh ya. Jadi ini masih bisa dibilang cukup lah ya untuk di dalam perkotaan, karena memang lampu sejatinya lampu warna putih seperti ini memang dibikin untuk di dalam kota gitu. Terus selanjutnya yang ketiga pembahasannya adalah tentang performanya saat hujan gitu. Kalau performa saat hujan gimana sih bang? Ada yang nanya gitu ya. Jadi memang menjadi momok yang cukup menakutkan gitu untuk para, nggak menakutkan juga sih, lebay sih. Maksudnya yang cukup menarik untuk dibahas lah ya, bagi para pengguna lampu LED atau lampu-lampu yang warnanya putih yang mencapai 6000 Kelvin gitu ya, lebih ke warm white gitu. Nah untuk lampu-lampu yang memang 6000 Kelvin gitu, itu biasanya memang nggak terlalu kelihatan, terutama pas hujan gitu ya. Jadi kemarin sempat gua tes pakai ke daerah Bandung, gua lewat di Jonggol yang lurus lagi itu. Kalian bisa cek itu ya, jalur Jonggol Cariu menuju ke Bandung. Itu jalannya memang masih banyak yang gelap. Nah kemarin juga kita dihajar hujan, pas berangkat itu dihajar hujan, dan gua sekalian pengen tes performa dari lampu RTD M01B ini. Review gua kalau misalnya pas hujan itu memang nggak terlalu kelihatan gitu ya. Apalagi kalau misalnya hujannya itu gede banget, ditambah kabut, itu ya udah bismillah aja itu sih. Kalau misalnya kayak gitu susah kelihatannya, karena memang dia kalah sama
warna dari hujannya itu sendiri. Tapi kalau misalnya hujannya itu masih dalam batas yang wajar, kayak misalnya hujan-hujan, aduh ember lagi. Tapi kalau misalnya hujannya itu yang masih dalam batas wajar, kayak misalnya hujan yang dengan intensitas ringan gitulah ya, itu masih bisa ditoleransi sih. Karena kemarin gue kurang lebih selama perjalanan itu kan 4 jam ya. Jadi mungkin 2 jam gue dihajar hujan yang sangat lebat, 2 jam lagi gue dihajar dengan hujan yang rintik-rintik aja atau gerimis gitu. Dan pas gerimis itu lampu masih tetap kelihatan, walaupun memang nggak seterang pas keadaannya seperti ini. Pas keadaannya nggak hujan seperti ini ya. Kita bandingin sama lampunya Innova nih ya, tuh masih hampir sama lah ya. Innova juga pakai LED nih, tapi kayaknya bukan proyektor sih. Kita tadi bahas sampai mana ya? Sampai hujan ya. Jadi kalau misalnya pas hujan memang nggak terlalu kelihatan, tapi kalau misalnya hujannya dalam intensitas yang cukup ringan, kayak misalnya cuma gerimis atau hujan yang sedang gitu ya, itu masih tetap kelihatan. Apalagi kalau misalnya malam ya. Tapi kalau misalnya berkabut dan siang hari gitu atau sore hari dan hujannya gede banget, agak susah untuk melihatnya karena memang kalah intensitas lampunya ini kalah dengan hujan gitu ya, dengan hujan yang cukup besar. Tapi memang kalian bisa akali ini dengan memasang fog lamp yang warnanya kuning atau yang warnanya memang ya kuning ya kalau fog lamp ya biasanya, karena dia bisa tembus hujan gitu. Nah itu sih kendala gue cuma satu itu sih. Kalau untuk yang lainnya mungkin nggak ada kendala, kayak misalnya lampu ini juga gue pakai udah sekitar sebulan dan gue hampir pakai setiap hari, nggak pernah gue matiin, gue nyalain terus. Kalau misalnya pakai itu nggak ada tanda-tanda dia ngabisin aki, karena sampai saat ini itu akinya masih bagus. Karena pertama ya motor gue udah DC dan juga aki gue masih normal, masih cukup normal voltasenya. Dan yang ketiga memang soketnya itu tadi ya harus H4 gitu. Jadi kalau bisa memang jangan diubah-ubah soketnya, misalnya kalian soket H6 jadi H4 gitu kalau bisa. Tapi kalau misalnya bisa ya nggak apa-apa. Di luar itu semua memang nggak ada masalah yang berarti gitu ya. Apalagi kalau misalnya lampu ini sering-sering mati gitu, nggak ada. Memang RTD ini udah gue coba yang sejak yang M02E yang nggak pakai proyektor, yang belum ada cut off-nya, itu aman dipakai setiap hari, bahkan di siang hari dinyalain juga pun nggak masalah. So masuk ke conclusion, jadi untuk headlamp RTD M01B ini memang dengan harga yang 200.000 sampai 250 ribuan di toko marketplace di online ya, itu menurut gue udah sangat worth it sih. Apalagi dengan harga segitu kalian bisa dapat lampu LED yang sudah proyektor gitu. Menurut gue ini bisa diandalkan lah, walaupun memang nggak bisa kita ekspektasinya tinggi seperti pakai lampunya Pajero atau Fortuner yang sudah LED gitu ya. Jadi memang ekspektasinya jangan terlalu tinggi, tapi untuk harga segini kalian nggak bisa minta apa-apa lagi. Ini udah hal yang sangat baik gitu ya. Apalagi dia sudah dilengkapi dengan proyektor, sudah dilengkapi dengan cut off, yang mana itu sangat-sangat membantu untuk mengatur lampu ini supaya nggak liar cahayanya gitu. Jadi itu yang satu, yang pertama yang gue suka. Yang kedua ya selain murah tadi, dia juga cahayanya fokus dan bisa diatur gitu ya. Yang ketiga dia juga udah high and low beam. Jadi kalau misalnya biasa kita beli lampu LED gitu atau lampu HID lah ya, itu biasanya kita beli hanya dapat low beamnya aja, high beamnya biasanya beda. Tapi kalau di sini dia udah dilengkapi dengan high beamnya juga, dipantulin ke reflektor bagian bawah. Untuk yang gue suka lagi adalah dia pemasangannya PNP, bener-bener PNP. Jadi lu nggak perlu cowak-cowak, lu nggak perlu nyambung-nyambung kabel, karena sudah disediakan soketnya, sudah juga disediakan kaki-kakinya yang pas untuk dimasukin ke reflektor asli. Jadi nggak perlu bobok, nggak perlu cowak, nggak perlu sambung kabel, udah bener-bener tinggal pasang. Itu enaknya pakai lampu RTD M01B mini proyektor ini. Itu dengan harga yang cukup murah gitu. Jadi nggak terlalu mahal lah kalau menurut gua, dengan harga 200.000 sampai 300 ribuan harganya. Hal yang gue kurang suka adalah tadi ya, dia nggak tembus kabut. Tapi ini menurut gua masih wajar. Dia memang masih 6.000 Kelvin gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada yang versi 3.000 Kelvin atau 4.000 lah ya minimal, yang warnanya agak kekuningan, gue pasti beli yang itu, karena itu bisa juga untuk dipakai di musim hujan, yang mana ini sangat berguna untuk musim hujan. Jadi gue nggak perlu beli fog lamp lagi gitu. Itu paling hal yang gue nggak suka, paling itu doang sih. Untuk hal-hal lain seperti packagingnya, kemasannya, build quality-nya, terus juga pemasangan yang sangat mudah, itu bener-bener jadi pros buat gue. Saat
kita melewati jalanan yang sama sekali nggak ada cahaya ya. Kita lihat dulu cahayanya, kita berhenti di sini. Jadi kalau untuk yang nggak ada cahaya kira-kira seperti ini bro, tuh ya. Jadi cahayanya memang benar-benar menerangi seluruhnya gitu. Intensitasnya juga benar-benar padat. Dan kalian bisa lihat nih di depan itu kelihatan semua tuh. Nah, buat yang penasaran, ini low beam. Ini low beam ya. Kalau misalnya kita tes high beamnya, itu seperti ini. Ya, ini high beam dan ini low beam. Nah, gitu. Ini low beamnya segini dan untuk high beamnya segini. Jadi untuk yang nanya mungkin bisa nanti kasih timestamp aja di sini ya. Ini high beamnya seperti ini, low beamnya seperti ini. Tuh. Kira-kira seperti ini untuk review dari LED mini proyektor RTD M01B ini ya bro. Semoga bisa berguna untuk kalian dan semoga video ini bisa jadi referensi untuk kalian yang pengen ganti lampu dengan murah meriah tapi bisa terang dan bisa kayak motor-motor baru lah pokoknya. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, jangan lupa di share juga kalau misalnya video ini berguna menurut kalian, dan jangan lupa juga untuk di subscribe pastinya untuk melihat video-video baru dari Indoride. Dan thank you banget brosis yang udah nonton. Semoga video ini bisa jadi inspirasi juga buat kalian ya. Dan salam geber sampai redline. Sampai bertemu di video lainnya. Goodbye.